Astris, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1241. Rumah Sakit Midmount, Departemen Kardiovaskular. Jasper melihat Mes Tiana di lantai dasar ruang rawat inap. Baru beberapa bulan sejak terakhir kali mereka bertemu, tapi Tiana terlihat jauh lebih lemah. Meskipun dipaksa pindah, diancam dengan pembongkaran rumahnya, dan dalam kondisi kesehatan yang buruk saat itu, Tiana masih tampak agak bersemangat. Namun, Tiana terlihat lelah dan putus asa sekarang ketika Jasper melihatnya lagi. Di bawah angin dingin musim gugur yang dalam, Tiana duduk sendirian di bangku di sebelah departemen rawat inap. Dia memegang setumpuk faktur di tangannya sementara ekspresinya bermasalah. Tian. Jasper menyapa dengan lembut dan duduk di sampingnya. Hah, Jasper, kenapa? Kenapa kamu di sini? Tiana terkejut dengan kedatangan Jasper. Wendy memberitahuku apa yang terjadi. Mengapa Anda tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi saya ketika Anda membutuhkan bantuan? Jasper mencaci. Tiana melambaikan tangannya dan menjawab sambil tersenyum, tidak perlu mengganggumu. Saya bisa menangani ini sendiri. Anda orang yang sibuk. Bagaimana saya bisa mengganggu Anda karena masalah kecil saya ini? Mendesah. Angin agak kencang di sini, Tiana, dan tubuh Anda terlalu lemah untuk terkena unsur-unsur tersebut. Mari kita bicarakan ini di kamarmu, oke? Jasper menyarankan, daripada bertanya langsung tentang anak-anaknya. Tiana terlihat agak malu. Tidak perlu. Kau orang yang sibuk, Jasper. Jangan biarkan saya menahan Anda dari pekerjaan. Aku baik-baik saja di sini. Jasper sedikit mengernyit dan bertanya, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya, Tiana? Bu Tiana menjawab dengan canggung, saya masih mengantri dan menunggu untuk diberi kamar. Jasper mengerutkan alisnya. Midmount Hospital adalah rumah sakit terkenal di samping Universitas Hofmon. Proses rawat inap di rumah sakit besar seperti ini sulit dan pasien normal seringkali harus mengantre sebelum mereka bisa diberi kamar. Ini adalah pengetahuan umum dan Jasper sangat menyadarinya. Namun, Tiana dipindahkan dari Provinsi Tenggara ke Rumah Sakit Midmount Kota Waterhoof. Wendy bertanggung jawab atas prosedurnya, jadi seharusnya tidak ada yang salah dengan dokumennya. Jadi mengapa Tiana mengantri sekarang? Jasper hendak menyelidiki lebih lanjut ketika seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari gedung rawat inap. Pria itu berusia 40-an dan mengenakan jas lab. Dia adalah seorang dokter di rumah sakit Midmount. Sementara itu, wanita itu berpakaian memikat dan memegang kunci mobil BMW di tangannya. Pasangan itu tersenyum saat mereka mengobrol, terlihat sangat intim. Yo, kamu masih hidup, wanita tua. Wanita itu melihat Tiana duduk di bangku dan berkata sambil mencibir. Dia menyilangkan tangannya dan berjalan, lalu menatap Tiana dengan jijik. Orang tua sepertimu akan segera mati. Apa gunanya datang ke rumah sakit? Cari saja tempat lain untuk mati jika Anda sakit. Mengapa datang ke sini dan menyia-nyiakan sumber daya masyarakat? Bibir Tiana bergetar karena marah dan menjawab, bagaimana Anda bisa begitu kejam, nona muda? Anda sudah mencuri kamar rumah sakit saya, dan Anda masih mengutuk saya untuk mati. Wanita itu mengejek dan berkata, yang penting dalam masyarakat ini adalah koneksi, wanita tua. Jangan berpikir bahwa hanya karena orang tua seperti Anda menemukan saluran untuk tinggal di rumah sakit, itu berarti Anda tiba-tiba menjadi sangat kuat. Aku punya kekuatan untuk membuatmu pergi segera jika aku mau. Kamu baru saja berdebat, bukan? Pergilah kalau begitu. Engkel. Tapi setelah semua pertengkaran itu, kamu masih mengantri di lantai bawah, bukan? Saya menolak untuk percaya bahwa tidak ada perintah. Bu Tiana berkata dengan sedih. Saat itu, Jasper mengulurkan tangan untuk meletakkan tangan di bahu
Tiana. Bab 1242. Dia menunjuk wanita lain dan bertanya, apakah wanita ini mencuri kamar rumah sakit yang diatur Wendy untukmu? Mas. Tiana tidak bersembunyi dari Jasper lagi dan mengatakan kepadanya, saya sudah memiliki kamar pada hari pertama saya pindah, tetapi kemudian dokter ini tiba-tiba menyuruh saya untuk pindah. Saya pikir ada yang tidak beres, dan ternyata mereka ingin memberi wanita ini tempat. Tiana menunjuk dokter Parubaya di sebelah wanita itu ketika dia berkata dokter. Saya memberitahu mereka bahwa saya datang lebih dulu, bahwa penyakit saya parah, bahwa saya harus segera dioperasi, tetapi mereka menolak untuk mendengarkan dan segera meminta orang untuk membuang barang-barang saya. Saya sendirian melawan mereka, jadi saya tidak punya pilihan selain menunggu di sini. Jasper menekan kemarahan yang dia rasakan dan berbalik untuk melihat ke dokter tanpa ekspresi untuk berkata, beri aku alasan. Dokter Parubaya itu perlahan mendorong kacamatanya dan menjawab, alasan. Untuk apa? Kenapa kamu mengusir pasien dari kamar mereka? Siapa yang memberi Anda keberanian dan hak untuk melakukan itu? Teriak Jasper dengan paksa. Menjadi status tinggi, Jasper berurusan dengan orang-orang paling canggih di masyarakat setiap hari. Dia bukan lagi pengusaha kecil dan belum dewasa dari sebelumnya. Jadi, dokter itu tercengang oleh teriakan Jasper. Namun, dia langsung bereaksi. Seolah merasa malu dengan kenyataan bahwa Jasper meneriakinya, dokter itu menjawab dengan tegang, saya wakil direktur Departemen Rawat Inap. Saya memutuskan siapa yang tinggal di rumah sakit dan siapa yang tidak. Siapa Anda untuk menuntut alasan dari saya? Kenapa aku harus memberimu alasan? Apakah kamu tahu sesuatu tentang rumah sakit? Apa yang bisa Anda katakan jika saya mengklaim bahwa penyakitnya bahkan lebih parah? Dokter Parubaya itu menunjuk wanita di sisinya saat dia mencibir dan mengejek. Wanita itu mendengus dan berkata, kamu dari desa, bukan? Betapa tidak canggih. Kamu pikir hanya karena kamu bisa berteriak, itu membuatmu kuat. Masyarakat agak lugas. Orang yang memiliki otoritas memiliki kekuatan khusus. Tidak suka, kemudian menjadi seseorang yang memiliki otoritas. Orang asing yang konyol. Jadi, bagi kalian, otoritas adalah apa yang memungkinkan Anda mengabaikan kesehatan pasien. Jasper bertanya dengan dingin. Dokter Parubaya itu mendengus dan berkata, apakah kamu gila, anak muda? Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda telah membaca beberapa buku dan mengetahui sedikit pengetahuan, tiba-tiba Anda memiliki hak untuk berdebat dengan saya. Apakah kamu tahu di mana kamu berada sekarang? Ini rumah sakit, bukan tempat di mana orang sepertimu bisa menyelesaikan masalah dengan berteriak. Lihat berapa banyak pasien di luar. Mereka semua mengantre untuk dirawat di rumah sakit, dan semua ini. Saya. Dokter Parubaya itu kemudian menunjuk hidungnya sendiri dan berkata dengan arogan, dapatkan keputusan. Wanita tua ini masih diizinkan untuk berbaris di kamar sebelum ini, tetapi izinkan saya memberitahu Anda sekarang. Dia bisa mati di sini untuk semua yang aku pedulikan, dan aku tetap tidak akan memberinya kamar rumah sakit. Dokter kemudian menunjuk Jasper dan memarahi, kamu orang luar yang tidak canggih. Ini pelajaran untukmu. Jangan mulai berteriak kemanapun Anda pergi, itu hanya akan memberitahu orang-orang betapa rendahnya Anda. Mengerti, orang luar? Betul sekali. Anda tidak lebih dari seekor anjing. Anda tidak tahu apa-apa namun Anda berani meneriaki Mer. Whitley. Wanita itu setuju. Jasper. Tiana menarik-narik pakaian Jasper dan mendesah. Tidak apa-apa, ayo kita pergi ke rumah sakit lain. Saya juga tidak akan berani membiarkan dokter yang tidak etis memperlakukan saya. Namun, Jasper menahan Mes. Tiana dan berkata, tidak, Mes. Tiana. Bab 1243. Kami akan tinggal di sini malam ini. Dia hanya wakil direktur Departemen Rawat Inap. Dia tidak berhak memperlakukanmu. Jangan khawatir. Baik Mer.
Whitley maupun wanita itu bereaksi seolah-olah Jasper telah menceritakan sebuah lelucon yang lucu. Aku tahu, aku bilang kamu tidak tahu apa-apa, orang luar, tapi aku tidak menyangka kamu begitu bodoh. Apakah kamu tidak mendengarku dengan benar? Mer Whitley adalah wakil direktur Departemen Rawat Inap. Dialah yang memutuskan siapa yang akan dirawat di rumah sakit atau tidak. Jika dia mengatakan wanita tua ini tidak bisa tinggal di rumah sakit, maka tidak ada yang bisa membantunya sama sekali. Kamu pikir kamu siapa? Wanita itu menunjuk Jasper dan tertawa terbahak-bahak. Mer. Whitley juga mengejek dan menatap Jasper dengan sedih. Kemudian, dia menoleh ke wanita itu. Lupakan. Dia hanya idiot, biarkan dia sendiri. Dia hanya akan membodohi dirinya sendiri jika dia mulai berteriak sampai malam tiba. Ayo pergi. Tim kepemimpinan Universitas Hofmon akan datang untuk memeriksa rumah sakit dengan kepala rumah sakit. Saya harus sampai di sana sebelum mereka melakukannya. Wanita itu mengangguk dan menoleh ke Jasper dengan bangga. Kamu punya rencana, kan? Kemudian coba dan berikan wanita tua ini kamar rumah sakit. Sekarang saya ingin tahu bagaimana Anda akan melakukannya. Hahaha. Saat mereka berbicara, sekelompok orang diantar dari jauh. Ada beberapa pria berjas dan beberapa lainnya berjas lab, semuanya tampak megah saat mereka berjalan. Di antara kelompok orang itu adalah para pemimpin Universitas Hofmon dan Presiden Rumah Sakit Midmount, semuanya berjalan sambil mengobrol dengan gembira. Jasper melihat salah satu dari mereka dan meletakkan ponselnya yang sebelumnya dia tarik. Pada saat yang sama, salah satu pria paruh baya juga melihat Jasper. Dorian agak terkejut ketika melihat Jasper. Dia tidak menyangka akan bertemu Jasper di rumah sakit Midmount. Tim profesional Universitas Hofmon telah bertemu dengan para profesional JW Electronics selama 2 hari terakhir sementara kemitraan mereka atas langkah tersebut juga telah secara resmi ditinjau dan disetujui oleh Biro Pendidikan Swallow Capital. Dorian memiliki sumber intelijen orang dalam sendiri yang mengatakan kepadanya bahwa para petinggi tampaknya sangat menghargai proyek besar ini. Salah satu pejabat tinggi di Biro Pendidikan bahkan memuji kemitraan antara akademi dan perusahaan dengan 3 kebaikan berturut-turut. Dorian juga mengerti, dari perubahan sikap dekan akhir-akhir ini, bahwa Jasper adalah VIP sejati Universitas Hofmon. Bapak, lain. Mengapa kamu di sini? Karena berbagai alasan, Dorian segera mendorong Presiden dan Wakil Presiden Rumah Sakit Midmount untuk berlari ke arah Jasper. Sikap sopan dan antusias Dorian yang langka, serta nada suaranya, segera membuat kelompok pemimpin rumah sakit memahami situasinya. Masing-masing dari mereka sekarang memandang Jasper dengan sopan. Rumah sakit Midmount adalah rumah sakit di bawah Universitas Hofmon. Ini berarti bahwa para pemimpin Universitas Hofmon memiliki wewenang langsung untuk mengarahkan rumah sakit Midmount. Sebagai sekretaris dekan, serta karyawan berpangkat tinggi dari Universitas Hofmon yang dekat dengan otoritas inti universitas, Dorian sangat dihargai oleh para pemimpin rumah sakit. Oleh karena itu, mereka menjadi sangat berhati-hati saat berinteraksi dengan seseorang yang sangat dihormati Dorian. Melihat senyum antusias Dorian, Jasper tidak berbicara dengan pria itu seperti biasa. Sebaliknya, dia menjawab dengan dingin. Seorang penatua saya harus mengantri untuk mendapatkan kamar rumah sakit. Dia sendirian dan sangat sakit, tapi dia bahkan diusir dari kamar rumah sakitnya. Sebagai seorang pemuda, sudah sepantasnya aku menunggu di sini bersamanya. Dorian tercengang dengan apa yang dia dengar. Kelompok pemimpin rumah sakit yang bergegas mengejar Dorian juga tercengang. Seorang penatua saya harus mengantre untuk kamar rumah sakit. Ini saja baik-baik saja. Karena itu menyiratkan betapa mulianya Tuan Lain dan bagaimana dia tidak menuntut perlakuan khusus karena statusnya yang tinggi. Tetapi hal berikutnya yang dia katakan, bahkan diusir dari kamar rumah sakitnya. Pernyataan ini menamparkan bangun kelompok 17-18 pemimpin. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.